Selamat datang kembali di channel Riznotis. Konten, hiburan kesenangan banyak berisi video tentang seputar trending sekitar dan global hal-hal terbaru tentang perkembangan global. Video dengan tema lain sebagiannya mungkin akan menghibur kalian juga seperti 1. Film animeku 2. Top Tech Gaming 3. Vlog jamu 4. Pet Story. Selain mendokumentasikan dalam bentuk video, kami juga akan mengupdate hal-hal terbaru lewat postingan komunitas. Walaupun dari isi video channel ini masih banyak kesalahan, tapi kami meminta kalian untuk tetap support hasil kerja keras kami, karena kami akan senang dan terhibur apabila kalian juga ikut senang dan menikmatinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komentar ya. Kolab Bisnis Habwa 082276830705. Di episode sebelumnya, Asta sudah mengalahkan iblis tingkat tinggi lantai pertama, serta Makna sudah menciptakan sihir yang sangat efektif untuk duel melawan Dante. Dan apakah yang akan terjadi di pertarungan Makna dan Dante selanjutnya? Nah, kali ini kita akan membahas Black Clover episode 178 yang Mimin bakalan sajikan untuk para pecinta anime ini. Tetapi sebelum masuk ke inti videonya, jangan lupa subscribe, like, and share video ini, biar Mimin tambah semangat upload videonya setiap hari. Oke, nggak usah mulut-mulut lagi, sediakan kopi dan cemilan, and kita putar intronya. Nah, setelah serangan Makna ternyata berpengaruh pada Dante, dikarenakan sihir jiwa rantai pertandingan kematian yang diaktifkan Makna, sehingga ia berhasil mengambil setengah mana yang dimiliki Dante. Lalu kita flashback dulu ke setengah tahun yang lalu, di mana Makna sebelum menguasai sihir jiwa rantai pertandingan kematian. Nah, di sini Makna bersujud dan memohon kepada Sora untuk membuatnya menjadi kuat. Karena pada saat Makna mengikuti pelatihan di kerajaan Heart, ia terpaksa pulang. Itu dikarenakan ia tidak bisa memakai metode mana yang sudah diterapkan di kerajaan Heart. Jadi Makna pun meminta tolong kepada Sora, karena Sora bisa bertarung dengan para bangsawan, walaupun kekuatan sihirnya rendah, serta Makna pun juga tidak mau tertinggal jauh dari Luck dan menjadi beban di pasukan Black Wolf. Nah, melihat apa yang dilakukan Makna kepadanya, Sora pun berpikiran kalau Makna mirip dengan ayahnya dan setuju untuk mengajar Makna. Nah, karena menurut Sora bahwa melakukan hal bersama-sama, mungkin mereka bisa menemukan ide untuk menciptakan sihir yang hebat. Lalu Sora mengajak Makna untuk mengikutinya ke markas rahasianya, di mana ruangan ini adalah tempat Sora untuk mencari formula sihir yang terkuat untuk digunakannya. Serta ia menjelaskan kepada Makna kalau ia tidak memakai metode mana, di mana di kerajaan Heart menggunakan metode mana secara instan dan menggabungkannya dalam pertarungan. Tetapi untuk gaya bertarung seperti itu, kau akan membutuhkan banyak energi sihir, serta insting dan adaptabilitas. Namun sebagai kelas terendah yang tidak memiliki itu, kita harus membuat formula lebih dulu, khususnya sihir kuat seperti counter trap yang sering aku gunakan. Tetapi kelas terendah juga punya kelebihan, di mana metode mana yang diciptakan dengan kekuatan sihir yang lemah tidak akan mudah menghilang, karena itu terlalu lemah. Jadi kau bisa membuat formula sihir yang rumit, namun pastinya itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Serta untuk melakukan itu semua, kau harus memahami lebih dalam soal manah dan manusia. Jadi yang kau butuhkan adalah belajar ketulusan dan usaha yang tekun. Namun pertanyaannya, bisakah orang bodoh sepertimu melakukannya? Nah, setelah mendengar penjelasan Sora, di sini Makna baru menyadari akan kekurangannya, di mana dulunya ia memakai sihirnya tanpa berpikir sedikit pun. Jadi ia pun memikirkan perkataan Sora, bahwa semakin kau memahaminya, maka semakin kuat juga mana itu. Namun itu membutuhkan kecocokan atribut sihir. Jadi mustahil bagi Makna untuk mengikuti atribut yang digunakan oleh Sora, yaitu counter trap, yang bisa mengembalikan kekuatan sihir 2 kali lipat jauh lebih besar. Jadi untuk bisa menang melawan orang dengan kekuatan sihir yang sangat besar, itu berarti aku tak boleh kalah untuk mencari kecocokan. Namun di sela-sela Makna memikirkan itu semua dan membuatnya pusing,
Ketika itu ia memikirkan ide cemerlang, yang dimana jika keduanya memiliki kekuatan sihir yang setara. Nah, setelah memikirkannya matang-matang, Magna lalu memberitahu tentang idenya ini kepada Sora dan memanggilnya kakak Sora. Nah, mendengar ide Magna dan memanggilnya kakak, Sora pun mengatakan, "Siapa yang kau panggil kakak?" Namun ternyata ide Magna ini memang sangat brilian, karena Sora tidak pernah memikirkan seperti yang Magna katakan barusan. Tetapi ide ini pastinya akan butuh waktu dan kesabaran lebih untuk menciptakan formula sihir seperti yang Magna pikirkan menurut Sora. Nah, setelah 6 bulan berlalu, akhirnya Magna berhasil menciptakan formula sihir yang cocok dengan atribut sihirnya. Dan sihir ini hanya bisa digunakan 1 kali dalam sehari. Dan kegunaan sihir ini memang sangat menguntungkan untuk Magna, dikarenakan Magna yang memiliki jumlah sihir yang sedikit mendapat keuntungan setelah rantai sihirnya terhubung dengan Dante. Di mana sihir ini bila mengenai lawan yang memiliki jumlah sihir yang sangat besar, si penggunanya akan mengambil setengah sihir dari pihak lawan. Oke guys, kita kembali lagi di pertarungan 1 lawan 1 antara Magna dan Dante, di mana Magna memberitahukan kepada Dante bahwa rantai sihir ini adalah perwujudan dari jiwa kita masing-masing. Jika kau mencoba menarik atau menghancurkan rantai sihir ini secara paksa, kau akan menjadi gila. Lalu Kapten Jack pun mengomentari perkataan Magna barusan, kalau itu sangat mustahil untuk seorang kelas rendah seperti Magna bisa melakukan sihir semacam itu. Tetapi Sora lalu menanggapi perkataan Jack barusan, kalau itu tidak mustahil, dan menyuruh Kapten Jack untuk tidak mengganggu pertarungan Magna dan Dante, dikarenakan serangan dari luar akan mengganggu sihir itu, dan ini adalah pertarungan 1 lawan 1 miliknya. Nah, setelah menerima serangan bertubi-tubi dari Magna, akhirnya Dante melanggar janjinya kepada Magna, di mana ia melancarkan serangannya tepat di wajah Magna, sehingga Magna pun mengatakan, "Bukankah katamu tadi, aku boleh menyerang sesukaku dan pergi setelah aku puas?" Tetapi di sini Dante ternyata tidak peduli dengan perkataannya tadi, dikarenakan ia merasa dicurangi oleh Magna, karena Magna telah mencuri sihirnya. Lalu Dante pun mengaktifkan sihir gravitasinya untuk menekan pergerakan Magna. Namun ternyata Magna bisa menahan sihir ini, dikarenakan jumlah kekuatan sihir mereka sama, dan Magna pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia lalu mengeluarkan sihir tinju apinya dan melancarkan serangan tepat di dada Dante. Nah, setelah menerima serangan itu ternyata Dante terluka. Tetapi berkat sihir regenerasi tubuh Dante, luka yang barusan ia terima langsung sembuh, sambil tertawa dan mengatakan kepada Magna bahwa selama regenerasi tubuh sihirku masih ada, pada akhirnya kau tidak akan bisa mengalahkanku, dan merangkaklah dengan penuh penyesalan karena kau telah berani melewati tempatmu. Nah, mengetahui bahwa Magna sudah mempersiapkan strategi khusus dalam pertarungannya, Sora pun mengomentari pertarungan ini. Kalau Magna terus menahan dan melawan, walau ia telah merangkak di tanah, dan entah bagaimana Magna telah mempersiapkan semuanya untuk hari ini dengan semangat api yang terus mengeluarkan asap. Bahkan walaupun lawannya adalah pemimpin Dartriad ataupun seorang pemilik iblis yang abadi, kau harus mengalahkan mereka. Nah, lalu di scan selanjutnya terlihat Luck yang bergerak cepat menuju lokasi di mana ia merasakan kekuatan sihir yang sangat besar. Dan kita lanjut lagi di pertarungan Magna yang lagi-lagi membuat Dante marah, dikarenakan Magna berhasil memukul wajah Dante dan membuat tubuhnya menyentuh tanah. Namun Dante bangkit lagi dan mengeluarkan sihir manipulasinya untuk membuat bongkahan yang ada di ruangan menjadi pedang. Nah, ketika itu mereka saling serang. Dante menggunakan pedang, Magna menggunakan pukulan apinya, dan ternyata serangan Magna berhasil melukai tubuh Dante. Dan begitupun Dante yang berhasil mengenai kepala Magna hingga pedangnya hancur. Lalu Dante pun mengatakan, "Itu sudah pasti bukan orang lemah sepertimu." Nah, mendengar apa yang dikatakan Dante barusan dan merasakan kesakitan, Magna pun berpikiran, "Yah, kau benar. Aku hanyalah rakyat biasa. Aku tidak terlahir dari keluarga bangsawan. Aku tidak seperti Luck yang menjadi kuat setelah dirasuki elf, meskipun dia memiliki pengetahuan yang sangat banyak dan sebagai rakyat jelata. Atau seperti Asta, rakyat biasa tanpa kekuatan sihir, tapi memiliki anti-magic yang sangat hebat. Namun ketika aku pulang dari kerajaan Heart dengan perasaan yang kecewa, aku menemui Kapten Yami dan bertanya kepadanya bahwa kenapa aku diterima di skuad ini.
Nah, pada saat itu aku mengira bahwa itu dikarenakan Kapten Yami memilihku karena menyukai hobi berjudi. Namun pada kenyataannya ada hal yang disukai Kapten Yami terhadap diriku, yaitu sifat tidak mau kalah akan keteguhan. Nah, seketika itu pun juga Magna terus melancarkan serangannya dan mengatakan kepada Dante bahwa ini adalah strategi sihirku dengan ketekunan dan latihan khusus. Ini bukanlah hal yang boleh kau remehkan. Tetapi di sini Dante juga tidak mau mengalah dan terus melancarkan serangan demi serangan, dan mereka berdua pun saling adu pukul. Namun pada saat Dante memukul wajah Magna, di sini ternyata Magna sudah mencapai batasannya. Lalu Dante pun mengatakan, "Kerja bagus bosku, apa kau sudah sadar sekarang bahwa ini adalah kenyataan yang tidak rasional dan tidak adil? Bahkan walau seorang yang lemah sepertimu berusaha sekeras-kerasnya, semua itu akan percuma saja." Namun pada saat Dante hendak mengakhiri pertarungan ini, tiba-tiba kekuatan iblis Dante menghilang dan ia pun mencurigai bahwa Magna sudah melakukan sesuatu. Namun pada kenyataannya Magna tidak melakukan apa-apa sama sekali. Dan ternyata mereka berdua hanyalah kehabisan kekuatan sihir. Itu dikarenakan Dante yang punya kekuatan sihir yang sangat banyak tidak akan pernah mengalami kehabisan kekuatan sihir dan belum pernah melawan seseorang yang memiliki kekuatan sihir yang setara. Jadi ia tidak menyadari bahwa dirinya telah menggunakan kekuatan sihirnya yang sangat banyak. Serta Dante di sini baru menyadari bahwa kontak dengan iblis Lucifero juga terputus karena kekuatan sihirnya sudah habis. Jadi dengan ini mereka bakalan bertarung tanpa menggunakan sihir, dan ini sangat menguntungkan buat gaya bertarung Magna. Nah, seketika itu ronde kedua dimulai dengan adu tinju tanpa kekuatan sihir, dan mereka berdua saling melancarkan serangan tanpa henti. Tetapi pada akhirnya Magna yang memenangkan pertarungan ini. Dan juga Luck, Asta beserta wakil Kapten Nak sudah tiba di lokasi pertarungan. Mereka bertiga melihat di detik-detik terakhir Magna berhasil menjatuhkan Dante. Nah, melihat Magna yang sempoyongan setelah bertarung mati-matian, Sora pun mendekati dan memberi sandaran kepada Magna dan mengomentarinya kalau ini adalah kemenanganmu. Dan juga Asta Luck berlari mendekati Magna. Serta di sini Asta juga tidak menyangka bahwa Magna bisa mengalahkan Dante, dikarenakan pada waktu itu Asta dan Kapten Yami tidak bisa mengalahkannya. Lalu Asta pun mengomentari bahwa Magna sangat luar biasa. Nah, melihat apa yang sudah dilakukan Magna, Luck ketika itu mengatakan kepada Magna, "Aku menunggu hari di mana aku akan melawanmu." Dan Magna pun mengatakan, "Tentu saja akulah yang akan menang." Dan di sini juga ternyata Kapten Jack yang telah melihat semua pertarungan Magna berpikiran kalau ia sudah melihat hal yang sangat menarik, serta wakil Kapten Nak tidak menyangka bahwa Dante yang memiliki kekuatan sihir iblis 100% yang setara dengan iblis tingkat tertinggi bisa dikalahkan. Dan mungkin ini adalah kesalahan perhitungan yang bagus menurut wakil Kapten Nat. Namun ternyata ada hal yang buruk sedang terjadi di Dante bawah, di mana para iblis perlahan mulai keluar. Dan ini adalah ulah Morris yang mempercepat pertumbuhan Clippot. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu cerita dari seri anime Black Clover. Salam ALT.